Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan satu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, hidup sesuai dengan aturan. Injil hari ini menceritakan seorang yang dicobai oleh orang-orang Farisi dan menunjukkan kecerdikan Yesus untuk keluar dari jebakan orang-orang Farisi dan pengikut Herodes. Mereka datang kepada Yesus untuk menjeratnya dengan pertanyaan tentang pembayaran pajak kepada Kaisar. Yesus mengetahui kemunafikan mereka sehingga ia meminta mereka menunjukkan koin bernilai 100 dinar. Pada koin itu terdapat gambar dan tulisan Kaisar. Yesus dengan tegas mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Orang-orang Farisi merasa heran dengan jawaban yang bijaksana dari Yesus. Yesus memberi jawaban sekaligus yang mengandung beberapa nilai. Antara lain, pertama, nilai keadilan yang mengandung arti memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Dengan ini, Yesus mau mengatakan bahwa keadilan adalah sebuah nilai yang dapat membawa rasa damai dan sejahtera bagi banyak orang. Nilai kedua adalah kepatuhan sebagai seorang warga negara dan sebagai seorang umat. Yesus ingin mengajak orang untuk menyadari bahwa sebagai seorang warga negara, setiap orang patut hidup sesuai dengan aturan yang telah digariskan dalam undang-undang negara. Setiap warga negara perlu melihat bahwa negara, tempat di mana mereka tinggal, merupakan media untuk menyatakan semua potensi sebagai amal. Orang yang beramal kepada sesama warga negara atau masyarakat di mana mereka tinggal bersama. Negara atau masyarakat adalah medan untuk mengungkapkan sikap bajik yang kita miliki agar kelak dapat memperoleh pahala di surga. Saudara terkasih, dalam relasi sosial sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya menghayati nilai-nilai positif di dalam hidup seperti kejujuran, keberanian, tidak mencari muka, dalam arti tidak bersikap licik seperti orang-orang Farisi dan Herodian, tidak menyogok dan menyuap, dan jujur mengajarkan jalan kebenaran. Namun banyak orang tidak jujur, suka mencari muka, takut menerima tugas dan tanggung jawab, tetapi rajin memberi kritikan pedas kepada orang lain. Mari kita berani memperjuangkan kebenaran dan tidak mencari muka, melakukan tugas dengan baik dan gembira, melihat kegembiraan orang lain, solider terhadap kesusahan sesama. Semoga demikian. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.